Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Chandra Nurkumala dari kelas Tadris Kimia 3C akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya. Baik, di sini saya akan menganalisis jurnal saya yang berjudul Penggunaan Pendekatan Chemo-Entrepreneurship berorientasi Green Chemistry untuk meningkatkan kemampuan life skill pada siswa SMA. Dan untuk penulis jurnalnya sendiri adalah Ersanghono Kusuma Sukirno dan Ika Kurniati. Selanjutnya adalah identitas jurnal, yaitu yang diketik oleh Ersanghono Kusuma Sukirno dan Ika Kurniati, volume 3 nomor 1 tahun 2009, pada judul Penggunaan Pendekatan Chemo-Entrepreneurship berorientasi Green Chemistry untuk meningkatkan kemampuan life skill pada siswa SMA oleh jurnal Inovasi Pendidikan Kimia halaman 366 sampai 372. Dan untuk selanjutnya adalah latar belakang, yaitu ilmu kimia sebagai salah satu mata pelajaran di SMA yang mempelajari tentang fenomena alam yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, pada kenyataannya justru pelajaran kimia dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan oleh sebagian besar siswa. Hal tersebut ditandai dengan adanya sikap pasif dan menerima materi dan adanya kecenderungan menghafal, bukan untuk memahami maupun mengaitkan materi yang diperoleh dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan oleh karena hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan rendahnya kecakapan hidup atau life skill yang dimiliki oleh siswa tersebut. Sebab pelajaran kimia dapat diartikan sebagai upaya untuk mengetahui berbagai gejala atau fenomena alam agar mendapatkan suatu senyawa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang sesuai pada tujuan di atas adalah suatu pelajaran dapat mengaitkan antara kemampuan life skill pada siswa, tetapi memperhatikan kesadaran akan lingkungan sekitar. Metode pembelajaran tersebut adalah salah satunya menggunakan suatu pendekatan chemo-entrepreneurship agar diperoleh kemampuan life skill pada siswa SMA dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pada green chemistry. Nah, untuk selanjutnya adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana peningkatan kemampuan life skill dan hasil belajar siswa setelah menggunakan chemo-entrepreneurship berorientasi green chemistry. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas pada metode penelitiannya. Di sini menggunakan metode eksperimen atau dengan menerapkan metode eksperimen dibutuhkan beberapa kelompok pembanding. Biasanya jika menggunakan eksperimen ini ada beberapa instrumen penelitian, yaitu berupa lembaran-lembaran angket yang dihasilkan dari tanggapan para siswa tersebut, atau kita juga bisa melakukan observasi secara langsung. Dan biasanya kita juga bisa menggunakan tahap perencanaan atau pelaksana tindakan. Nah, jika pada lembar observasi itu digunakan untuk memperoleh data kesiapan atau keaktifan siswa selama proses pembelajaran aspek life skill, afektif, dan psikomotorik. Dan untuk lembar angket itu sendiri, untuk mengetahui tanggapan para siswa yang diberikan pada akhir penelitian ini. Nah, yang paling penting adalah hasil dari penelitian. Dari hasil penelitian jurnal ini memiliki 3 siklus. Dan yang siklus pertama yaitu siswa yang mencapai ketuntasan belajar secara klasikal adalah 70% dengan rata-rata nilai hasil belajar sebesar 65,49. Hasil ini belum sesuai dengan target penelitian, yaitu 85% siswa memperoleh nilai tuntas yaitu minimal 65.
Namun, jika dilihat dari kondisi awal dengan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 65,55 dan ketuntasan belajar klasikal hanya 60%, maka hasil belajar pada tahap ini mengalami peningkatan dari jumlah ketuntasan dari kondisi awal, tapi mengalami penurunan pada nilai rata-rata. Dan untuk selanjutnya, pada siklus yang kedua, hasil refleksi pada tahap 1 tadi telah diterapkan pada tahap 2 ini. Rata-rata hasil belajar kognitif yang diperoleh sebesar 70,99. Ketuntasan klasikal yang diperoleh adalah 82,5%. Dari hasil ketuntasan dan rata-rata hasil belajar kognitif siswa tersebut belum mencapai standar ketuntasan yang diinginkan, yaitu belum ada 85% siswa yang tuntas belajar. Nah, pada siklus 2 ini terjadi peningkatan rata-rata kemampuan life skill dari 53,55 pada tahap 1 dan menjadi 67,05 pada tahap 2 ini. Dan untuk yang terakhir adalah siklus yang ketiga. Rata-rata hasil belajar siswa kognitif yang diperoleh pada tahap ini adalah 75,00 dan dari ketuntasan klasikal sendiri yang diperoleh adalah 100%. Pada siklus 3 ini terjadi peningkatan rata-rata kemampuan life skill dari 60,025 pada siklus 2 tadi dan menjadi 63,64 pada siklus 3 ini. Dan di sini bisa dilihat yang tabel atas adalah hasil belajar siswa dari secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan tadi ada 3 siklus. Dan pada tabel yang paling bawah adalah hasil penelitian tadi yang ada 3 siklus, yaitu pada hasil observasi life skill dan hasil observasi kinerja. Dan ini bisa dilihat dari rata-rata beserta kategorinya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian jurnal ini, yaitu menggunakan pembelajaran dengan pendekatan Chemo Entrepreneurship yang berorientasi Grand Chemistry dapat meningkatkan kemampuan life skill siswa SMA dengan nilai rata-rata kelas sebesar 63,64 dan ketuntasan klasikal mencapai 100%, yaitu 15% dengan kriteria sedang dan 85% dengan kriteria baik. Menggunakan pembelajaran dengan pendekatan Chemo Entrepreneurship yang berorientasi Grand Chemistry dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMA dengan nilai rata-rata sebesar 75,00 dan ketuntasan klasikal mencapai 100%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis jurnal saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.